Halo YouTube, kembali lagi ke channel gua, Mike Tam. Hari ini gue mau review sebuah produk yang gue yakin sangat membantu kebersihan rumah kita semua. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru pertama kali nonton video gua, jangan lupa buat subscribe kalau kalian suka dengan produk-produk review, terutama barang-barang di dalam rumah. Oke, let's go! Produk yang udah gue siapin hari ini adalah robot vakum merek Dibot seri Osmo 950. Sebenarnya robot satu ini sudah sangat dikenali di masyarakat Indonesia karena ini bukan keluaran baru, merupakan keluaran sudah 1-2 tahun yang lalu ya kalau nggak salah. Tapi seri ini dikenali sebagai salah satu robot vakum terbaik untuk di kisaran harga mid-range. Jadi kalau dibandingkan dengan yang paling bagus tentu ada kekalahannya, tapi dibandingkan yang biasa murah-murah ini jauh lebih bagus, jauh lebih bersih pastinya. Dan tentunya tidak hanya kemampuan membersihkannya yang bagus, namun penampilan dari robot ini sendiri terlihat sangat keren dan futuristik. Jadi, seperti apakah spesifikasi Osmo 950 ini? Pertama-tama, kapasitas baterai yang dimiliki oleh robot ini adalah 5200 mAh, di mana ini tergolong cukup besar dan sangat cocok dipakai untuk rumah yang lebih luas. Kalau dibandingkan dengan saudaranya ya, Osmo 920, semua spesifikasi dan fiturnya adalah sama, terkecuali baterainya yang lebih kecil. Kemudian, untuk sistem navigasi, robot ini memakai Smart Navi 3.0, ya, sudah terbaru. Dan di dalam sistem ini, kita bisa melakukan semua pembersihan secara otomatis, bisa juga membuat dinding virtual, dan juga menyimpan peta dari area-area yang berbeda. Contohnya mungkin kita rumahnya 2 lantai atau 3 lantai, kita bisa save lantai 1, lantai 2, lantai 3, seperti apa pembersihannya. Untuk robot ini juga memiliki Osmo Mopping, di mana robot tidak hanya menyedot sampah-sampah, tapi juga langsung mengepel lantainya, dan tingkat kebasahan dari pelnya juga bisa kita atur. Pilihannya ada 4, yaitu low, medium, high, dan ultra high. Osmo 950 juga dilengkapi dengan carpet sensor, dan juga memiliki 2 mode mulut vakum, yaitu main brush dan direct suction. Main brush biasanya digunakan untuk daya angkat kotoran-kotoran kecil yang maksimal. Direct suction lebih cocok untuk mengangkat bulu atau rambut. Jadi menurut gue lebih cocok untuk terutama rumah-rumah yang memiliki hewan peliharaan. Daya robot ini sendiri hanyalah 25 watt, jadi sangat kecil ya, sangat hemat listrik. Dan untuk dimensinya, Osmo 950 ini memiliki diameter 35 cm dan tinggi 9,3 cm. Kebisingan suaranya adalah 66 dBA. Kapasitas kotak sampahnya adalah 430 ml dan harga dari robot ini adalah 6.290.000 yang sebenarnya sudah sangat jauh daripada harga aslinya. Kebetulan yang gue punya ini sudah gue beli hampir 1 tahun ya. Jadi waktu gue beli harganya kalau nggak salah masih sekitar 7-8 juta. Jadi sekarang udah turun ke 6 jutaan. Dan bagi kalian yang mungkin berpikir mau beli Osmo 920, itu harganya lebih murah lagi, hanya di 5.290.000. Jadi itulah spesifikasi dari robot vakum ini. Bagaimana dengan fiturnya? Fitur canggih apa aja yang bisa dimiliki oleh Dibot Osmo 950 ini dalam membantu kita membersihkan rumah? Yang pertama, robot ini memiliki pressure retention system. Artinya apa? Fitur ini bisa meningkatkan daya vakum robot, tapi tidak menambah power yang dibutuhkan dan menjaga suara agar tetap tidak berisik. Ya, jadi bagus banget, udah punya sebuah teknologi canggih yang modern. Jadi tidak meningkatkan daya listrik, tidak membuat suara lebih bising, tapi bisa menyedot dengan lebih bagus. Ya. Yang kedua itu adalah floating brush. Fitur ini memungkinkan Osmo 950 untuk menyapu hingga ke lubang-lubang dengan kedalaman 4 mm. Jadi kalau misalnya kita punya keramik, kita punya lantai, ada celah-celah ataupun ada lubang-lubang kecil, dia mampu menghisap debu-debu di dalam celah itu juga. Jadi sangat efektif lah intinya. Dan ketiga, memiliki Max Plus Mode. Artinya apa? Mode ini tuh yang dibuat secara khusus saat pengguna membutuhkan pembersihan yang total dan intens. Contohnya mungkin saat baru pindah rumah, ya, di mana rumah masih sangat berdebu, atau mungkin kalian pergi jalan-jalan, jadi udah tinggalin cukup lama, berdebu ya rumahnya. Nah, yang pertama kalian mau benar-benar bersih, boleh pakai mode ini. Ya, cuman baterainya akan lebih cepat habis tentunya di mode ini. Yang keempat adalah Efficient Cleaning Path with Laser Mapping. Jadi Osmo 950 akan bisa mempelajari dan membuat peta rumahmu seefisien mungkin agar rumah kamu selalu bersih sampai ke semua area. Yang kelima adalah App Control.
di mana kita bisa membersihkan rumah dan memantau Osmo 950 dari manapun dan kapanpun. Segala settingan bisa dengan gampang kita ubah dari smartphone milik kita. Jadi, contohnya misalnya di fitur yang sebelumnya, kita bisa lewat HP lihat gerak-gerik ataupun mapping dari robot Osmo 950 ini. Jadi kita bisa lihat dia akan belok kiri, belok kanan. Dia mencari jalan terefisien supaya semua area yang kita miliki dibersihkan dengan baik. Keenam, fitur yang dia berikan adalah automatic charging. Nah, ini sangat membantu terutama buat kita yang mungkin agak sibuk, kadang-kadang nggak bisa perhatikan robot ini terus. Dengan fitur satu ini, kita tidak perlu takut robot akan kehabisan baterai, karena Osmo 90 bisa kembali ke baterai docknya untuk mengecas dan akan melanjutkan tugasnya setelah baterainya penuh. Jadi kalian bisa lihat, dia akan mencoba mencari rumahnya jika baterainya habis. Jadi pinter banget. Nanti kalau misalnya pekerjaannya sudah selesai, dia langsung balik. Tapi kalau belum selesai, sudah habis baterainya, dia akan cas dulu dan kemudian melanjutkan di mana dia meninggalkan pekerjaannya tadi. Dan ketujuh adalah stair safety technology. Nah, ini juga sangat penting terutama buat rumah yang ada bertingkat ya, mungkin lantai 2, lantai 3. Kenapa? Karena barang ini kan barang elektronik. Kita pasti takut kalau misalnya lagi bersih-bersih sendiri, mungkin ada turunan apa, takutnya rusak kan. Nah, tenang aja. Karena Osmo 950 ini akan mampu mendeteksi turunan dan memutar balik ke arah lain dengan sistem sensor laser dia. Jadi selama ini gue udah pakai selama setahun, gue jamin belum pernah sekalipun ada accident sampai dijatuh ke bawah. Yang ini untuk sistemnya sangat bagus, sangat perfect dah. Jadi aman. Dan ke-8, dia memiliki fitur voice reporting. Jadi robot ini bisa berbicara untuk melaporkan kondisinya saat sesuatu terjadi. Contohnya dia akan lapor misalnya nyangkut ya kena barang tertentu. I'm stuck, dia akan ngomong ya. Misalnya baterai habis, I'm low in battery, I'm trying to find my charging dock, gitu-gitulah. Pokoknya kita tahu kondisinya. Itu pun kita semua bisa cek di aplikasi di HP kita. Mantap deh pokoknya. Nah, jadi itulah 8 main feature dari Osmo 950. Tentu masih ada sub feature ya, artinya ada beberapa mode yang kita bisa ubah, kita mainkan dari settingan itu sendiri. Tapi secara general itu adalah fitur-fitur yang ditawarkan. Oke guys, sekarang gue akan tunjukin contoh ataupun hasil dari pembersihan Osmo 950. Di area kecil ini gue akan taburin berbagai jenis barang ya, yang mungkin kita kasarnya yang mau dibersihkan. Nah, kemudian gue akan nyalain Osmo, gue akan percepat, kalian akan lihat seberapa bersih hasil dari pembersihannya. Nah, 3 barang yang akan gue taburin, pertama-tama adalah lada ya, yang paling kecil. Nah, yang kedua adalah gue taburin ini yang butir yang lebih gede ya. Kalau kalian perhatikan itu adalah makanan ikan. Supaya lebih jelas, gue akan taburin. Dan yang terakhir gue mau taburin ini ya, barang yang lebih besar. Jadi sebagai contoh mungkin ada kertas atau apa yang barang-barang lebih solid, yang lebih gede. Apakah juga cukup bersih? Jadi gue akan taburin. Gue akan nyalain, kita lihat seberapa bersih Osmo 950 ini akan melakukan tugasnya. Sebagai gambaran seberapa kotor ya lantainya, gue zoomin dulu ya. Nah, sekotor ini. Nah guys, jadi cleaning pertamanya udah selesai. Nah kebetulan ini gue nggak ada isi air ya, jadi dia nggak ada sambil dipel, cuman sapu aja. Nah, biar kalian bisa lihat hasil lebih bagus. Nah, kelemahan salah satu kalau barang-barang yang bisa terbang kena angin, pas selesai mungkin ada yang nyangkut di punya sapu masih bisa lepas ya. Nah, tapi kalau area tadi yang kalian lihat udah kotor banget, ya gue rasa relatif bersih banget ya. Hanya sekali, kalau misalnya masih kotor mungkin kita bisa pencet 2 kali. Tapi untuk barang-barang secara general kalau dibandingkan sebelumnya sudah sangat mantap. Nah, untuk isi sampahnya, biar saya lihat tadi ya. Nah, jadi begini. Isi yang tadi. Tuh. Sampahnya. Selain spesifikasi dan fiturnya, apalagi yang masih dimiliki oleh Osmo, yaitu adalah aksesoris. Nah, aksesoris apa maksudnya?
Maksudnya aksesoris ini adalah benda-benda yang bisa dipasang dan dilepas ataupun diganti saat barang itu sudah terlalu kotor atau tidak bisa dibersihkan secara manual lagi. Itu menurut gue sangat positif karena kadang-kadang kalau misalnya brand yang agak murah ataupun produk yang harganya agak murah, setelah cukup lama kita memakai mesin ini, kita sudah bersihkan tempatnya pun tidak akan permanen bersih lagi. Pasti akan lama-lama penyedotnya jadi berdebu juga, jadi buang debu, jadi nggak bersih-bersih lah intinya. Tapi kalau untuk Osmo 950, kita bisa pakai, bahkan di aplikasi akan dikasih tahu masanya berapa lama untuk pemakaian setiap aksesoris dia ini. Jadi kalau sudah kadaluarsa atau sudah habis saatnya ganti, dia akan kasih tahu kita. Dan menurut gua harga dari peralatannya juga relatif masih terjangkau lah ya dengan kebersihan yang dia provide. Jadi barang-barang apa aja yang bisa diganti ataupun disiapkan oleh Osmo 950? Pertama adalah kain lap, itu bisa diganti. Kemudian side brush dia yang dua poncong yang muter-muter itu. Nah, kemudian ada main brush yang di bawahnya yang buat gulung-gulung, terutama rambut-rambut ya. Dan kemudian ada filter busa dan filter HEPA yang paling penting untuk memfilter debu-debu supaya tidak lagi keluar ke udara di belakangnya. Jadi gue juga akan tunjukin ke kalian cara bersih-bersihkan setiap peralatan ini. Tinggal dilihat aja ya. Oke, jadi gue akan tunjukin cara membersihkan trash box dari Osmo 950 ya. Ini bisa dibuka, kalau kalian perhatikan ada kotak sampahnya dan juga ada sapu dari boxnya ini ya, bisa kalian lihat. Nah, jadi ininya tinggal kita keluarin ya. Nah, ini isinya semua sampah. Nah, kalau kalian lihat kain pel dan dia punya ini sudah sangat kotor karena sudah selesai membersihkan ya. Dan ini pun rutinnya mungkin seminggu sekali baru gue bersihin kalau untuk floating brushnya. Untuk kain pel boleh setiap kali selesai dicuci. Cara lepasnya gampang, tinggal ditekan di sini dan sudah copot. Ya. Nah, ini tinggal kita lepasin dari sini, bisa dilepasin ya. Dan sudah bisa dicopot. Ini bisa dicuci ya. Kemudian untuk float brushnya itu tinggal tekan dua yang di sini. Ya, terus diangkat. Maka akan lepas dan floating brushnya bisa kita ambil. Nah, kalau kalian lihat floating brush ini salah satu yang mengumpulkan bulu-bulu atau rambut-rambut, jadi akan banyak rambut yang di sini. Nanti bisa menggunakan pisau yang di sini untuk memotong para rambut yang sudah tersangkut. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan ya, cara membuka barang ini cukup gampang ya. Yang penting hati-hati jangan sampai tumpah karena sampahnya akan sangat banyak. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tombol merah. Saat ditekan, pintu yang di sini akan terbuka. Ya, contohnya kalian perhatikan dengan baik ya. Tekan. Ya. Jadi kalian bisa lihat di dalam box ini sampahnya sudah terkumpul dan sangat kotor. Nah, box ini sendiri boleh mungkin 1-2 minggu ataupun sebenarnya lebih lama juga nggak apa-apa ya, dicuci sesekali kalau misalnya sampahnya udah terlalu nempel. Setelah selesai tinggal ditutup. Dan kedua adalah floating brushnya. Kalau kalian perhatikan, nih ya, banyak rambut-rambut yang tergulung. Jadi caranya gimana? Tinggal pakai cutting ini untuk dimasukin ke lubang yang sudah dibuat, memotong rambutnya ya. Nah, memastikan ini harus sesekali kita bersihkan supaya barangnya tidak rusak atau tidak nyangkut sampai tidak bisa berputar lagi ya. Di sebelah sininya pun juga terkumpul rambut, kalian perhatikan, bisa dibuang. Sebelah sininya pun sama ya. Nah, begitu selesai tinggal kita pasang kembali. Untuk pemasangan floating brushnya simpel aja, tinggal diletakin sesuai dengan ujungnya ya. Ya, kalau sudah dites dulu ya bisa muter atau enggak. Kalau oke, penutupnya tinggal diletakin aja ya, yang pas. Kemudian tekan. Dan sudah selesai ya. Ya, testing nggak copot, beres ya. Oke guys, jadi itulah review dan informasi yang bisa gue berikan kepada kalian mengenai robot vakum Osmo 950 ini. Untuk pros dan consnya seperti biasa, gue akan listkan beberapa. Pertama-tama untuk prosnya, pasti buat gue pribadi adalah efisiensi, tidak perlu capek, sama ya. Kalau barang-barang teknologi yang selalu kita kejar selalu adalah efisiensi, dimana kita tidak perlu repot-repot, tapi dia sudah bisa membantu kita mengerjakan pekerjaan. Dan yang kedua, menurut gue adalah kebersihan. Secara pribadi, gue rasa ya kita kalau sapu sendiri memang mungkin akan lebih bersih. Kenapa gue bilang lebih bersihnya ini adalah standarisasi. Dia benar-benar akan menyapu setiap daerah dari program dia. Misalnya rumah gue nih ya, ini kan ada sofa di belakang ini, ada di bawah rak-rak meja, di bawah meja yang itu. Ya, kalau mungkin kita sendiri sapu, kemungkinan besar kita hanya akan sapu area yang terlihat.
Tapi robot ini bakal pergi ke setiap kolong dan ikut membersihkan. Sebagai buktinya, waktu pertama kali gue bawa ke rumah, padahal gue udah sapu ya rumahnya pas gue habis beli ya. Tapi ternyata begitu dia lewat kolong sofa, kolong meja, wah debunya luar biasa banyak. Sampai nggak bisa gue bayangin lagi. Jadi sudut-sudut tertentu yang memang kita jarang sapu juga akan disapu oleh robot ini. Itu sangat positif menurut gue. Dan yang ketiga pastinya adalah kemampuan dia dalam menyapu dan mengepel. Jadi sangat membantu dari segi membersihkan barang-barang yang tertumpah juga. Jadi dia bisa sambil pel, semuanya mantap. Dan keempat adalah menurut gue prosnya adalah kemampuannya untuk kita kontrol kapanpun dan dimanapun. Jadi misalnya kita lagi di luar ya, kita dapat info di rumah ada yang kotor atau anak kita mungkin kotorin lantai apa, kamu bisa pakai HP untuk nyalain dia dimanapun kamu mau. Ataupun kamu maunya dia rutin, kamu bisa setting schedule ya. Misalnya kamu mau setiap pagi jam 7 dia bersihkan juga bisa. Ya, jadi enak, efisien dan gampang. Nah, untuk cons-nya apa? Nah, untuk cons-nya ini menurut gue paling pertama pastinya adalah masalah harga. Karena budget yang dibutuhkan cukup besar, yaitu mencapai 6 jutaan. Kalau 920, 5 jutaan. Jadi memang perlu investasi dana ya. Nah, namun menurut gua tetap worth it sih sebenarnya ya. Nah, untuk yang kedua apa? Yang kedua ini kelemahan terbesarnya adalah sudut-sudut. Ya, ini memang setahu gua belum ada robot yang mampu mengatasi ini. Jadi ada beberapa sampah yang benar-benar tersimpan di pojok-pojok sudut dari setiap ruangan ataupun lekukan-lekukan tiang. Kadang-kadang akan ada sampah yang tersisa di sana. Karena memang dari sistem dia kan sapu berputar-putar ya. Jadi ada sudut mati yang tidak bisa dia hisap. Nah, memang seperti itu adalah kelemahannya. Jadi sesekali, tidak sering sih, mungkin gue sebulan sekali gue akan pribadi pakai tisu atau pakai sapu, kembali sapu sudut-sudut dari rumah gue. Yang ketiga apa? Nah, yang ketiga ini adalah perbandingan dengan robot-robot yang mungkin lebih mahal lagi ya, yaitu sampahnya harus kita buang secara manual. Ya. Menurut gue sih tidak perlu secara rutin kita buang setiap kali bersihkan, tapi mungkin beberapa hari sekali kalau kita sering pakai. Ya, jadi sampah yang terkumpul cukup cepat kalau rumah kamu cukup kotor. Jadi sesekali kita harus bersihkan sendiri. Kemudian kalau misalnya sudah agak lama, kita harus cuci juga. Oke guys, jadi secara pribadi itulah pros dan cons untuk mesin Osmo 950 yang gue miliki. Pendapat kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah. Menurut kalian worth it atau tidak buat beli produk ini? Apakah harga yang sudah ditawarkan di bot ini sesuai dengan spesifikasi mesin ini? Ataukah menurut kalian biaya ini tetap terlalu mahal hanya untuk membersihkan lantai rumah kalian? Lebih baik mungkin sendiri bersihkan atau tetap menggunakan asisten rumah tangga. Thanks for watching guys. Jangan lupa buat like dan subscribe ke channel gua kalau kalian suka dengan konten ini dan juga konten-konten produk review lainnya. Cheers, Mike Tam out.